Ya, nama saya Ibu Sana. Tujuan sehari ini yaitu ingin membantu mengontrol tekanan dari ibu dengan perbaikan pola makan dan gaya hidup. Apakah ibu bersedia meluangkan waktu ibu 15 menit ke depan? Ya, saya bersedia dulu. Baik, sebelumnya saya melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan terlebih dahulu. Apakah ibu bersedia? Ya, saya bersedia ibu. Baik, dalam bersedia. Berat badan ibu di 54 kg. Baik, bisa naik ke Permisi Bu Ati, kan selamat sore sebentar dan kita pulang. Permisi bertanya apakah di hari Selasa kemarin tidak ada program minum tidur? Baik, berat badan ibu 54 kg dan tinggi badan ibu 160 cm. Kemudian tekanan darah ibu 145/90 mmHg, yaitu hipertensi stadium 1. Baik, Bu, dari tekanan darah ibu masih tergolong tinggi dan perlu kita kontrol bersama. Apakah sebelumnya ada penurunan berat badan ya, Bu? Iya Ibu, sebelumnya berat badan saya di 57 kg, namun setelah saya menjaga pola makan saya, jadi turun 3 kg. Baik. Kemudian saya ingin tahu kebiasaan Ibu sehari-hari makannya bagaimana nih? Apa dalam sehari Ibu makan berapa kali? Saya makan 3 kali Bu, dan saya jarang sekali minum. Dalam sehari Ibu makan apa saja ya? Saya makan nasi, sayur bayam atau kangkung, lauknya ikan, tahu tempe, buahnya kadang-kadang. Apakah Ibu makan makanan instan? Jarang Ibu, palingan sekitar 1-2 kali seminggu. Apakah Ibu biasanya Ibu bagaimana cara pengaturan garamnya? Tahu Ibu makan asinnya biasanya apakah sering atau gimana? Kalau makan garamnya ini sekitar 0,5 sampai 1 sendok teh per hari. Untuk aktivitas Ibu bagaimana? Untuk aktivitasnya saya ini cukup rutin jalan-jalan aja Ibu. Untuk obat hipertensi Ibu apakah rutin diminum? Obatnya hanya diminum pada waktu pusing. Baik, dari hasil yang sudah kita bahas tadi, saya simpulkan tekanan darah Ibu tinggi dan belum terkontrol. Kemudian kurangnya kepatuhan Ibu terhadap konsumsi obat hipertensi dan juga diet Ibu belum stabil. Kita akan atur pola makan supaya stabil. Apakah Ibu mau mencoba? Ya, saya mau mencoba. Tujuan kita adalah menurunkan dan mengontrol tekanan darah Ibu agar tetap stabil. Baik. Beberapa hal yang dianjurkan yaitu yang pertama, Ibu disarankan diet DASH atau diet rendah garam, yaitu garam maksimal 1 sendok teh per hari ya Ibu, dan terbanyak konsumsi sayur. Kemudian untuk tujuan dietnya sendiri menurunkan tekanan darah, mencegah komplikasi, menjaga keseimbangan gizi dan juga meningkatkan kualitas hidup Ibu. Untuk dietnya Ibu bisa rendah natrium, kalium, rendah lemak jenuh, dan kolesterol. Itu juga diserat seperti konsumsi buah-buahan dan sayuran Ibu. Ibu juga harus membatasi gula sederhana dan cairan yang cukup. Untuk makanan yang dianjurkan sendiri yaitu sumber karbohidratnya ada nasi, kentang, ubi, dan oatmeal. Proteinnya yang dalamnya yaitu seperti ikan. Ikannya bisa mungkin yang lebih murah harganya seperti ikan tongkol, ayam, seperti itu. Untuk ayamnya Ibu bisa memakai yang tanpa kulit, tahu, dan tempe. Kemudian untuk sayur-sayurannya Ibu bisa konsumsi bayam, kangkung, brokoli, dan wortel. Untuk buah-buahannya beragam ya Ibu, ada pisang, jeruk, pepaya, semangka, dan
karena harus rendah lemak, jadi ibu bisa konsumsi susu skim, alternatif susu. Untuk makanan tinggi kalium dan serat seperti pisang. Untuk makanan yang tidak dianjurkan sendiri yaitu makanan tinggi garam seperti ikan asin, telur asin, makanan kaleng, dan juga ada makanan instan seperti mie instan, sosis, nugget yang biasanya ada di frozen food seperti iya. Dan juga makanan berlemak tinggi seperti gorengan, santan kental, kulit ayam, terus makan cepat saji, fast food seperti burger, kentang goreng yang ada di mall seperti itu. Kemudian untuk contoh menu sehari, ibu bisa makan nasi, telur rebus, dan tumis kangkung, dan juga jangan lupa buahnya ya bu. Dan juga ibu perlu selingan. Kalau ibu mungkin lapar pengen makan yang asin-asin, mungkin ibu bisa konsumsi buah saja. Gitu. Untuk cara pengolahannya dianjurkan itu direbus, dikukus, dipanggang. Jika ingin rasanya lebih gurih mungkin dengan tumis dan sedikit minyak saja bu. Kalau boleh tahu, kalau misal ditumis itu minyaknya pakai minyak apa ya bu ya? Kalau dianjurkannya minyak sayur atau minyak zaitun seperti itu bu. Untuk minyak kelapa sawit sendiri kurang dianjurkan. Dan juga margarin itu sebaiknya dihindari. Gunakan bumbu alami seperti bawang, jahe, kunyit, daun salam. Jadi tidak menggunakan micin seperti itu. Jadi lebih tepatnya itu yang bergorengan itu Iya, betul sekali bu. Jadi gorengan perlu dibatasi. Sebenarnya ini ada food picture yaitu ibu bisa makan jika porsinya segini ya ibu. Untuk ikan 5 menit kebutuhan harian ibu, mungkin ikannya bisa 15 gram. Kemudian satu potong sedang yaitu 70 gram. Lalu makan satu potong lagi. Kemudian untuk porsi nasinya mungkin 100 gram. 100 gram ya bu. Satu piring. Terus sayurnya sendiri mungkin waktu saya makan tuh sebenarnya 15 gram ibu. Jadi mungkin perlu 75 gram, sekitar 7 sendok gitu bu. Baik. Kira-kira dari semua ini mana yang bisa ibu mulai dulu? mungkin mengurangi makanan yang digoreng, berlemak, lalu yang tinggi garam, sama ini mulai rutin minum obat. Jadi kita sepakati mengurangi penggunaan garam dan juga mulai minum obat secara teratur. Nanti perubahan lain bisa dilakukan bertahap ya bu. Yaitu Apakah ada keluarga di rumah yang bisa membantu ibu menyiapkan makanan? kalau di rumah ada ibu keluarga. Karena keluarga sangat mendukung, sangat penting sekali untuk konsistensi ibu menjalankan pola hidup sehat. Baik, nanti kita lihat perkembangannya ya bu. Yang pertama tekanan darah rutin dicek, pola makan dicatat, kepatuhan minum obat juga. Kemudian kita evaluasi 1-2 minggu ke depan. Kalau ada keluhan atau kesulitan bisa disampaikan di evaluasi berikutnya ibu. Baik ibu. Baik. Apakah ibu bersedia mencatat makanan ibu selama 7 hari ke depan? Saya bersedia ibu. Baik. Jadi
Jadi kesimpulannya tujuan kita mengontrol tekanan darah. Ibu akan mengurangi garam dan rutin minum obat, kemudian perbanyak sayur dan buah, tetap aktif bergerak, duduk keluarga di rumah, dan yang terakhir ibu harus konsisten dalam mencatat makan ibu. Apakah ada yang ditanyakan lagi ibu? Saya izin bertanya Ibu, apakah litranya ini boleh dibawa pulang ya? Oh boleh banget Iya. ibu, saya dibawa pulang. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi ibu? Sudah Ibu. Terima kasih ibu atas waktunya dan kerjasamanya. Semoga ibu lekas membaik. Amin. Terima kasih Ibu. Silakan.